datang malam minggu besok, selepas maghrib sebelum isya, dandan yang cantik aneh. Dengan satu syarat, kamu mesti sukses. Jangan sampai gagal keloni adikmu, biar bobo sore-sore. Sebagai pacar aku punya rindu, bercanda dan bercumbu. Selama ini terpendam rinduku, sampai jadi jerawat batu. Habis itu ademu nimbrung melulu, kalau apel malam minggu paling suka ajak aku. Kalau tak main halma ya main ular tangga, ludo dan monopoli dia bikin keki. Dengan satu syarat, kamu mesti sukses. Jangan sampai gagal ngeloni adikmu, biar bobo sore-sore. Sebagai pacar aku punya rindu, bercanda dan bercumbu. Selama ini terpendam rinduku, sampai jadi jerawat batu. Habis itu ademu nimbrung melulu, kalau apel malam minggu paling suka ajak aku. Kalau tak main halma ya main ular tangga, ludo dan monopoli dia bikin keki. Habis itu ademu nimbrung melulu, kalau apel malam minggu paling suka ajak aku. Kalau tak main halma ya main ular tangga, ludo dan monopoli dia bikin keki. Habis itu ademu nimbrung melulu, kalau apel malam minggu paling suka ajak aku. Kalau tak main halma ya main ular tangga, ludo dan monopoli dia bikin keki. Habis itu ademu nimbrung melulu, kalau apel malam minggu paling suka ajak aku. Kalau tak main halma ya main ular tangga, ludo dan monopoli diajarin dia ngerti. Habis itu ademu nimbrung melulu, kalau apel malam minggu paling suka ajak aku. Kalau tak main halma ya main ular tangga, ludo dan monopoli dia bikin keki. Istriku tercinta, anakku tersayang, ini hari Minggu bagi tugas kita kerja. Bersihkan kaca rumah, sirami bunga di taman, semua perabot dapur dibersihkan juga.
Istriku tolong itu kursi di ruang tamu, diatur jangan nampak berantakan begitu. Ingat selalu kursi jangan dianggap remeh, sebab kursi kerap datangkan malapetaka. Buktinya banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, ke atas menjilat, ke bawah menipu. Ketahuilah semua gara-gara kursi. Maka dari itu mari kita bagi tugas, bersihkan semuanya dan tata yang rapi, terutama kursi agar tidak memusingkan. Terutama kursi, hati-hati dengan kursi. Istriku tercinta, anakku tersayang, ini hari Minggu bagi tugas kita kerja. Bersihkan kaca rumah, sirami bunga di taman, semua perabot dapur dibersihkan juga. Istriku tolong itu kursi di ruang tamu, ditata jangan nampak berantakan begitu. Ingat selalu kursi jangan dianggap remeh, sebab kursi kerap datangkan malapetaka. Buktinya banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, ke atas menjilat, ke bawah menipu. Ketahuilah semua gara-gara kursi. Banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang dorong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi jadi tukang itu dan ini, banyak orang punya kursi jadi tukang bohong, banyak orang punya kursi jadi tukang todong, banyak orang punya kursi jadi tukang colong. Gara-gara kursi. Karma si malakama sering pergi kemana-mana, dari ujung sini sampai ujung sana. Karma si malakama sering bawa cerita, tapi semuanya tentang kekusutan. Karma si malakama pergi ke Amerika, tapi di sana kupingnya nyaris conge lantaran mendengar Reagan mencaci maki Brezhnev jenat. Karma si malakama pergi ke Soviet, tapi di sana kupingnya
jadi mampet lantaran mendengar Brezhnev mencaci maki Reagan Cowboy. Karma si malakama pergi ke Uganda, tapi di sana kepalanya jadi mumet-mumet lantaran melihat jutaan orang memberontak Idi Amin. Karma si malakama terakhir pergi ke Filipina, tapi di sana kepalanya bertambah mumet lantaran melihat Cory Aquino adu dogong lawan Marcos. Karma si malakama, karma si malakama. Oh, karma si malakama lalu pulang ke Indonesia. Di Pulau Jawa di satu desa, karma si malakama menangis lantaran menyaksikan pemilihan lurah begitu kotor. Ada orang-orang menghasut, ada orang-orang saling ancam, ada orang-orang main tumpangan, ya pemilihan lurah. Karma si malakama rasa bejat kepala, karma si malakama lemah tubuh seketika. Karma si malakama mencari ketenangan dengan satu ples obat tidur. Matilah karma si malakama, mungkin juga bunuh diri dengan obat tidur. Tetapi nampaknya kematian si malakama lebih mendingan karena dia juga mati bunuh diri bukan lantaran hutang. Sekarang kan musim orang bunuh diri alatan hutang. Bayangkan saja kalau semua orang Indonesia bermental demikian, jelas celaka 13 tambah 13. Negara kita kan hutangnya lebih banyak daripada orang-orang yang bunuh diri tersebut. Bagaimana kalau gitu jadinya? Ya bisa bunuh diri masa wa. Karma si malakama, oh punya cerita. Karma si malakama memang banyak cerita. Karma si malakama, karma si malakama, karma si malakama. Jakarta, selamat pagi. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di banyak perampatan, becak berjubel dan tukang becak ngedumel lantaran ruang gerak makin sempit. Serta tak jarang pula kena bentak petugas bila nongol lebih sedikit saja dari batas. Atau bila di banyak pasar becek pedagang bermodal kecil murung lantaran hilang untung disebabkan terlalu banyak petugas. Jakarta, selamat siang. Siap. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di saban hari banyak penumpang taksi mengeluh lantaran oleh sopir taksi dibawa muter jauh
hingga mesti bayar 2 kali lipat disebabkan oleh argo yang asik meloncat-loncat. Atau bila di banyak bis kota seringkali penumpang kehilangan dompet lantaran dijepit rombongan copet. Adakah kerjasama yang baik dengan pengemudi? Wallahu a'lam bishawab. Hei Jakarta, selamat sore. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di jalan-jalan utama, kendaraan berbagai macam merek berdempetan dan melahirkan banyak polusi. Serta tak jarang pula pengemudi yang buru-buru melanggar peraturan lalu lintas. Terjadilah pengajaran oleh polisi. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Lantaran sidangnya berjalan cepat, penyelesaian hukuman dilakukan dengan pembayaran denda gaya selip. Jakarta, selamat malam. Andai saja aku bisa lihat mukamu, Jakarta, oh aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Bila di banyak klub malam, bapak-bapak lupa sama anak dan istri, ibu-ibu lupa sama anak dan suami, janda-janda muda ngegait anak-anak SMA, hansip kerjasama dengan maling dan sebagainya. Tak lupa juga tentang peristiwa rutin yang berlangsung terus serta aman tentram di Taman Impian Jaya Ancol. Pasangan mesum asyik di Saban Suri. Nah, ada yang nyender di batang pohon kelapa, ada yang bikin mobil goyang-goyang, dan ada pula yang ngerendam di air laut Sepaha sembari berbuat porno. Jakarta, Jakarta, selamat pagi, siang, sore, dan malam Jakarta. Andai saja aku bisa lihat mukamu, aku ingin tahu apakah kau menangis, tertawa atau cemberut. Beberapa waktu yang lalu aku pernah bingung. Di dalam hatiku ada peperangan antara percaya dan tidak. Banyak orang yang berbicara tentang perkawinan yang gagal dari sepasang yang berlainan suku, misalnya Sunda dengan Jawa. Lelaki Yusman yang Sunda dan Sunarti yang Jawa, hidup jungkir balik dan kebanyakan repotnya. Lelaki Endang yang Sunda dan Mas Kinah yang Jawa, hidup pontang-panting dan kebanyakan jatuhnya. Kejadian itu akibatkan orang percaya dan ngeri bahwa jika ada sepasang yang kawin berlainan suku, lelakinya Sunda, wanitanya Jawa, resiko hidup serba minim.
Aku sendiri hampir saja percaya, lantaran melihat banyak buktinya. Tapi akhirnya aku berontak juga. Aku kembalikan semuanya pada Yang Esa. Tuhan berjanji pada manusia, bila manusia butuh apa saja, mintalah pada Tuhan dengan syarat ibadah dan ikhtiarlah. Masa iya Tuhan mau bohong? Masa iya Tuhan ingkar janji? Dan aku yakin pula bahwa jodoh, mati, bahagia, dan celaka semua rahasianya. Sejak itu aku bulatkan niat untuk menikah dengan gadis Jawa. Aku akan ikhtiar dan beribadah, serta senantiasa aku panjatkan doa. Mudah-mudahan aku tidak seperti Yusman dan Sunarti yang jungkir balik. Ya Tuhan, mudah-mudahan aku tidak seperti Endang dan Mas Kinah yang pontang-panting. Amin. Naik becak malam minggu, kemarin aku apel ke rumah perempuan. Dari rumah 6:30, mesti sampai pas jam 7. Jalan macet rasain, waktu mepet rasain, datang telat 1/4 jam. Alat di panggung, red alang ngaret ala dudeng pong, red alang ngaret ala di panggung, red alang ngaret ala dudeng pong. Dia kecut, dia monyong, mata sipit mendadak bisa melotot. Ku jelaskan jalan macet, tetap kecut malah tambah monyong. Ku disidang, bak terdakwa karena telat 1/4 jam. 2 kursi jabatanku, pacar merangkap bodyguard. Hampir saja digulingkan karena telat 1/4 jam. Kalau saja digulingkan, sudah pasti hati bejat. Sulit mencari gantinya. Kenapa emang? Ya jelita, ya semata wayang. Kaya raya, luar biasa, dan calon yatim piatu.
calon yatim piatu. Asik ala di pangapong. Iya dong asik. Asik ala du dengan kong. Asik ala di pangapong. Asik ala du dengan kong. Bapak mati, Tetanus. ibu hampir mati. Semoga Yang sehat tinggal si Nyai. asik ala di pangapong. Si Nyai.
Ibu yang sangat aku cintai, hari ini aku hadapkan maafku kepadamu. Anakmu yang baru tiba dari satu perjalanan keruh yang menyiksa batin ibu. Ibu, aku harap ibu mengerti pada apa yang telah aku lakukan. Makna dari perjalananku itu adalah aku menemukan siapa diriku, dan kini aku siap menjalani kehidupan. Ibu, kuburlah bila ada rasa kecewa karena terkabar anakmu seorang bromocora yang selalu bergumul dengan segala kelaliman dan kedoliman. Kuburlah bila ada keluhan karena terkabar anakmu selalu berurusan dengan pihak berwajib ataupun keluar masuk penjara. Janganlah ibu palingkan muka karena anakmu sering melakukan hal-hal tercela di banyak tempat yang sekaligus menginjaki martabat kaum. Dan janganlah ibu merasa resah ataupun gelisah karena aku baring di rumah sakit akibat hilang sadar oleh pengaruh minuman dan obat bius. Oh ibu yang sangat aku cintai, aku hadapkan maafku kepadamu. Anakmu yang baru tiba ini dari satu perjalanan keruh yang menyiksa batin ibu. Oh ibu, ku harap ibu mengerti pada apa yang telah kulakukan. Makna dari perjalananku itu, aku menemukan siapa diriku, dan kini siap menjalani kehidupan. Janganlah ada rasa kecewa karena terkabar anakmu bromocora yang selalu bergumul dengan segala kelaliman dan kedoliman. Kuburlah bila ada keluhan karena terkabar anakmu selalu berurusan dengan pihak berwajib atau keluar masuk penjara. Janganlah ibu palingkan muka karena anakmu kerap melakukan hal-hal tercela di banyak tempat yang menginjaki martabat kaummu. Janganlah ibu resah gelisah karena aku baring di rumah sakit, hilang sadarku oleh pengaruh minuman keras dan obat bius. Oh ibu, bukan salahmu mendidikku, tapi jalan ini mungkin yang harus ku tempuh. Tapi bukan berarti yang ku anut, aku sekedar catat keburukan, kemudian kan ku jadikan cambuk. Oh ibu, aku mohon doa tulusmu, dan aku akan kembali melangkah menuju kehidupan yang layak. Akan kubangun keluarga yang utuh.
Dengan segala kesadaranku, dengan anak dan istriku yang tersampul iman. Oh ibu, aku harap doa tulusmu. Aku akan kembali melangkah menuju kehidupan yang layak. Karsi. Tubuh Karsih memang molek. Tek. Sayang Karsih bau ketek. Tek. Karsih molek sayang pendek. Tek. Kalau jalan kayak bebek. Kakak, sungguh aku tak menyangka. Teng tong, kalau Karsih itu cepreng alias cewek omprengan. Cepreng, Karsih cewek omprengan. Cepreng, Karsih cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki. Sudah bosan itu gaet lagi ini Karsih. Obral cintanya. Astagfirullahaladzim, Karsih ku anggap sinting. Padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsih dasar tak tahu diri. Kecut, kalau dinasihatin cemberut. Ceplos, Karsih ngejawab sawios. Dulu Karsih pernah bilang dosa urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Kiku, Karsih cewek masa kini. Kehilangan kehormatan dijadikan kebanggaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tobat. Karsih cewek kualat. Tobat. Karsih cewek
Dunia kini semakin tua dan berpenyakitan, pusing, gatal, flu dan asma, batuk-batuk juga. Penghuninya makin hari makin banyak saja. Penghuninya makin hari makin gila saja. Cara-cara hidupnya seperti cara setan. Hukum-hukum hidupnya seperti hukum hewan. Orang-orang besar pintar kini makin ingkar. Orang-orang besar hebat kini makin jahat. Dengan daya pikir singkat ciptakan yang dahsyat. Orang lemah jadi korban dari kepintaran. Di sekelilingku muncul orang-orang berwajah serakah, sementara dunia kini semakin rapuh. Aku satu di antara sekian orang lemah yang menjadi korban dari tingkah orang besar. Aku satu di antara penghuni dunia yang menjadi korban dari tingkah orang pintar. Dunia makin tua, makin berpenyakitan, manusianya makin gila, makin lupa daratan. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang besar, song-songlah kiamat. Namun apa boleh buat, semua sudah kodrat. Wahai orang-orang pintar, siap song-song kiamat. Song-song kiamat, song-song kiamat, song-song kiamat.
Aku lahir ke dunia bulan Rajab, tahun 57 hari Kamis Pahing. Kurang lebih pukul 2:30 subuh di kampung Nangewer. Ibuku bernama Siti Maesaro, ronggeng banjet yang berasal dari Depok. Sedangkan bapakku bernama Pak Ijo, tukang copet yang kabur dari Kebumen. Biar ibu ronggeng banjet, biar bapak tukang copet, aku tak peduli. Asalkan saja saban hari aku dikasih duit. Bapak goceng, ibu ceban. Lumayan, lumayan, buat nyedot linting gele. Lumayan, lumayan, buat nonton film porno. Lumayan, lumayan, buat jajan sate babi. Lumayan, lumayan, buat biaya kencan edan. Sama si jendil cewek grepean. Bapak dan ibu tak pernah melarang jika aku melakukan yang terlarang. Sebab mereka pernah bilang, mari rame-rame negong sekeluarga, jadi pengisi neraka semua. Orang tua kadang-kadang memang lebih gila. Orang tua kadang-kadang memang lebih bobrok. Orang tua kadang-kadang memang lebih licik. Orang tua kadang-kadang memang lebih rakus dari anak muda yang dianggap brengsek melulu. Realita kok Pak realita, realita kok Bu realita. Maafkan saya bukan ngelerek, oh bapak dan ibu jangan tangkap saya. Perlu jelas, ini bukan politik. Ya, aku lahir ke dunia bulan Rajab, tahun 57 hari Kamis Pahing. Kurang lebih pukul 2:30 subuh di kampung Nangewer. Ibuku bernama Siti Maesaro, ronggeng banjet yang berasal dari Depok. Sedangkan bapakku bernama Pak Ijo, tukang copet yang kabur dari Kebumen. Biar ibu ronggeng banjet, biar bapak tukang copet, aku tak peduli. Asalkan saja saban hari aku dikasih duit. Bapak goceng, ibu ceban. Ya lumayan, lumayan, buat nyedot linting gele. Lumayan, lumayan, buat nonton film porno. Lumayan, lumayan, buat jajan sate babi. Lumayan,
lumayan buat biaya kencan edan. Sama si jendil cewek grepean. Bapak dan ibu tak pernah melarang jika aku melakukan yang terlarang. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong, sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong, sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong, sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong, sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong, sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Orang tua kadang-kadang memang lebih gila. Orang tua kadang-kadang memang lebih bobrok. Orang tua kadang-kadang memang lebih licik. Orang tua ya kadang-kadang memang lebih rakus dari anak muda yang dianggap brengsek melulu. Orang tua kadang-kadang memang lebih bobrok. Orang tua kadang-kadang memang lebih bejat. Orang tua kadang-kadang memang lebih jelas. Orang tua kadang-kadang memang lebih buaya.